Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah offline di rumah kita masing-masing. Tapi pada saat penyampaian firman Tuhan, seperti biasanya saya sampaikan secara online lewat media Instagram. Dan hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020, tema khotbah kita adalah hidup positif karena beriman. Sekali lagi, hidup positif karena beriman. Nah, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam kitab Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Saya baca firman Tuhan berkata demikian dalam perikop ke-12 pengintai. Ayatnya yang ke-27 mulai. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayatnya yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31 terakhir. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop tentang ke-12 pengintai, kita tahu di mana Musa mengirim 12 orang pengintai ke tanah perjanjian sebelum mereka masuk ke tanah yang dijanjikan tersebut. Tetapi 10 orang mengatakan hal yang buruk, ya. Hanya sisa 2 orang yang mengatakan hal yang baik. Siapa mereka? Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Dan alhasil dari apa yang mereka katakan, dari harapan mereka tentang hal-hal yang baik, maka di situ kita melihat dalam Alkitab, mereka atau Yosua dan Kaleb berhasil masuk ke tanah perjanjian dan menikmati janji Tuhan, di mana mereka bisa mendiami tanah yang berlimpah air susu dan madu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita akan coba belajar apa saja yang dapat kita teladani sebagai orang percaya di hari-hari ini dari kehidupan Yosua dan Kaleb. Ya. Sesuai dengan tema kita, hidup positif karena beriman. Jadi kita akan melihat ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yosua dan Kaleb. Kita bisa teladani dari kehidupan Yosua dan Kaleb. Apa saja itu? Nah, saudara yang dikasih, yang pertama adalah Yosua dan Kaleb memiliki semangat yang menyala-nyala. Jadi sekali lagi, pertama, Yosua dan Kaleb itu memiliki semangat yang menyala. Jadi firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bersemangat adalah hasil akhir ketika kita memilih respon yang positif dalam suatu keadaan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka pada saat itu ketika kita punya respon positif, maka akan timbul semangat dalam diri kita. Nah, Yosua dan Kaleb, mereka memiliki untuk bersemangat. Bersemangat untuk menjemput janji Tuhan atas tanah perjanjian. Dan mereka menghiraukan kesulitan bahwa musuh mereka itu lebih tinggi, lebih besar. Kota mereka berkubu. Segala sesuatu yang secara akal, secara logika manusia tidak mungkin, tapi mereka merespon dengan positif. Dan dari respon positif itulah timbul semangat yang menyala di dalam hati Yosua dan Kaleb.
Sehingga kita tahu mereka berkata kepada Musa bahwa mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Nah, kita juga perlu memiliki semangat seperti Yosua. Kita juga perlu memiliki semangat seperti Kaleb, terutama pada saat kita menghadapi pergumulan di hari-hari ini. Pada saat kita menghadapi persoalan permasalahan yang memang pada satu saat ada hal-hal yang tidak bisa kita kalahkan, tidak bisa kita lewati. Terlalu sulit untuk kita dilewati masalah tersebut. Tapi belajar dari kehidupan Yosua dan Kaleb adalah bagaimana supaya kita punya pemikiran positif untuk menghadapi persoalan tersebut. Karena pada saat kita berpikir positif, sekalipun masalah yang kita hadapi atau kesulitan yang kita hadapi sangat besar, maka dari situ akan timbul semangat yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda menjalani hidup dengan penuh semangat hari-hari, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan ekonomi seluruh umat manusia, gereja, orang percaya, dan kita ada di dalamnya. Tapi, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, belajar dari kehidupan Yosua dan Kaleb, milikilah semangat yang luar biasa dalam hati kita, semangat yang menyala-nyala. Dan semangat itu akan muncul ketika kita berpikir positif, ada pemikiran positif, melihat kesulitan, melihat masalah, melihat cobaan, melihat tantangan dengan berpikir positif. Pada saat itu maka akan timbul semangat yang menyala-nyala dalam hati kita. Itu yang kita bisa pelajari dari poin pertama. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita teladani dari kehidupan Yosua dan Kaleb adalah yang kedua, mereka memiliki respon yang positif. Yang pertama tadi, mereka memiliki semangat yang menyala. Yang kedua, mereka memiliki respon yang positif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan setiap orang pasti akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, bahwa ketika kita percaya, maka berarti kita siap untuk menderita. Sebab itulah firman Tuhan. Kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Artinya, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ada saatnya kita akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Yang membedakan hasil akhirnya adalah tergantung dari respon yang kita berikan pada masalah dan kesulitan tersebut. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap respon yang negatif yang ada, yang timbul dalam hidup kita, dalam hati kita, tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi sekali lagi saya katakan, dari setiap respon yang negatif yang ada dalam hati kita, maka ingat, itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau kita ingat firman Tuhan katakan, apa yang engkau pikirkan, itulah yang akan terjadi. Maka berpikirlah yang positif. Amen. Ketika kita berpikir positif, memberi respon positif dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi, maka hasilnya pasti akan positif. Sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, maka hasilnya adalah negatif, bukan positif. Oleh sebab itu, kita perlu belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb yang memiliki respon positif ketika menghadapi masalah. Pertama, mereka memiliki semangat yang menyala-nyala sekalipun menghadapi situasi kesulitan yang besar. Yang kedua, mereka memiliki respon yang positif ketika menghadapi persoalan masalah. Dan itu yang harus kita miliki hari-hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat yang menyala-nyala. Yang kedua, meresponi kesulitan persoalan yang kita hadapi dengan positif. Karena ketika kita berpikir positif, maka hasilnya pasti akan positif.
Ketika kita hadapi kesulitan, kemudian kita berkata, cara positif, saya pasti bisa melewati kesulitan ini. Maka saudara pasti akan bisa melewati kesulitan itu. Itu yang kedua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, dari apa yang dapat kita teladani dari Yosua dan Kaleb, yang ketiga adalah memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi yang ketiga, memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Rahasia agar kita selalu memiliki respon positif di saat kita menghadapi kesulitan. Rahasia agar supaya kayak kita tetap memiliki semangat yang menyala-nyala adalah dengan memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb punya itu. Kenapa mereka memiliki semangat yang menyala-nyala? Kenapa mereka memiliki respon yang positif pada saat menghadapi kesulitan? Karena yang ketiga ini, mereka memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita tidak akan berlebihan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Hal itulah yang akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk selalu memiliki respon yang positif. Karena kita percaya Yesus lebih besar dari persoalanmu. Itu pujian yang sering kita nyanyikan. Dia lebih besar dari masalah kita. Inilah yang ada dalam hati Yosua dan Kaleb. Sehingga mereka sekalipun melihat kesulitan itu sangat besar, tantangan itu tidak mudah, dan secara akal logika mereka tidak dapat mereka kalahkan. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi karena mereka punya iman dan pengharapan kepada Tuhan, mereka lebih melihat Allah yang lebih besar yang menyertai mereka, Allah yang lebih besar dari masalah, yang ada bersama-sama dengan mereka, yang memimpin langkah kehidupan bangsa pilihan Tuhan ini. Maka mereka punya semangat yang menyala-nyala. Sekalipun menghadapi situasi kondisi yang sulit, mereka punya pemikiran yang positif, respon yang positif ketika menghadapi masalah yang besar. Kenapa? Karena yang ketiga tadi, ada iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb. Jangan pernah ragu menjalani kehidupan ini. Jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Cemas, kekhawatiran mungkin bisa datang dalam kehidupan kita dari sisi kita sebagai manusia. Tapi tetap memiliki sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Karena yakinlah, dengan iman dan pengharapan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memimpin langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati setiap kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Bersama dengan Tuhan pasti ada solusi, dan itulah yang ada dalam kehidupan Yosua dan Kaleb, dalam pemikiran mereka. Tuhan sanggup untuk membawa mereka meraih kemenangan sekalipun sulit, menurut 10 pengintai yang ada. 10 banding 2, yang 2 pasti kalah. Tapi kekuatan mereka, iman pengharapan mereka, semangat mereka yang menyala-nyala, dan pemikiran positif mereka membuat hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa memasuki tanah perjanjian, menikmati janji-janji Tuhan. Kita pun akan bisa menikmati janji-janji Tuhan ketika kita belajar dari keteladanan Yosua dan Kaleb hari-hari. Tetap memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap memiliki respon yang positif dalam menghadapi situasi kesulitan hidup saat ini. Dan
jangan pernah kehilangan iman dan pengharapan. Karena inilah kunci kita untuk bisa meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan? Itu akan menjadi jawaban pertanyaan dalam hati kita untuk membawa kita hari-hari ini terus mengandalkan Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kiranya lewat khotbah singkat ini membawa kita untuk semakin kuat, semakin berani melangkah bersama dengan Tuhan. Tentunya kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kiranya kasih, berkat, dan urapan Tuhan selalu melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan singkat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan dan meneguhkan kami di tengah-tengah kami menghadapi situasi kondisi yang sulit saat pandemi COVID-19 yang saat ini menghantui kehidupan semua umat manusia, termasuk kami orang percaya. Tapi kami percaya juga sesuai dengan firman Tuhan, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami menghadapi situasi sulit, kami mau belajar dari kehidupan Yosua dan Kaleb. Kami mau meneladani kehidupan Yosua dan Kaleb. Bagaimana mereka ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit, punya semangat yang menyala, mampu merespon positif, dan memiliki iman pengharapan kepadamu ya Tuhan. Saat kami mampu meneladani kehidupan Yosua dan Kaleb, kami percaya kami juga bisa menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan beri lewat firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin kuat, berani, dan penuh ucapan syukur untuk melangkah di hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, tetap penuh dengan sukacita, karena bersama dengan Tuhan kita pasti akan sanggup menjalani kehidupan saat ini.